أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di siang yang berbahagia ini. Salawat beriringi salam terbelah disanjungkan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebudayaan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang dirasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Tariqun Najah, dan yang saya hormati kepada Ustaz dan Ustazah, dan yang saya hormati kepada Dewan Juri, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman seperjuangan dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pidato yang bertema sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya senantiasa bersabar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 146 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam terdapat 3 hakikat sabar yang perlu diketahui oleh umat muslim. 1. Sabar dalam ketaatan dan ikhlas. Setiap muslim tentunya harus bersabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat. Berbagai hal yang menghalangi dan menjadi rintangan bagi setiap umat muslim tidak menjadi alasan baginya pula dengan perasaan ikhlas dalam menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang orang bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya seperti berjudi meskipun sholat ataupun ghibah di kala puasa. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. 3. Sabar dalam musibah. Inilah sabar yang paling banyak dimaklumi oleh umat muslim. Ketika sedang mengalami musibah, setiap muslim harus tetap bersabar dan berikhtiar semaksimal mungkin sembari mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun, ikhlaslah jika Allah sudah berkehendak sesuatu di luar kemampuan umatnya. Sekian, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya akan bawa satu buah pepatah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du.
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sungguh Allah Maha Pengasih yang kasih-Nya tak pilih kasih, walau hamba-Nya jarang berterima kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang sayang, walau hamba-Nya jarang sembahyang. Dan tak lupa pula kita hantarkan ke pangkuan alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, dari manusia yang tak beradab ke manusia yang berakhlakul karimah. Dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat beliau yang tak mengenal derita, membalah pedang sarah, melewati tebing dan curam. Namun mereka tetap berkeyakinan bahwa Islam itu benar. Kata-kata penghormatan saya yang saya muliakan pimpinan pondok pesantren Tariqun Najah beserta keluarga, yang saya hormati dewan guru, ustadz dan ustazah yang telah mengajari kami tanpa meminta imbalan sedikit pun, yang saya hormati dewan juri yang selaku hakim pada sore yang berbahagia ini, yang saya hormati para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara ini, yang saya sayangi dan cintai kepada teman-teman seperjuangan dengan saya maupun tidak. Ucapan ribuan terima kasih kami kepada saudari protokol yang sudi kiranya membasahi dua bibir manisnya untuk memanggil nomor undian kami untuk tampil di atas mimbar yang berbahagia ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk mencurahkan satu curhat pidato yang bertema pentingnya puasa. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan mulia, bulan yang penuh, bulan yang semua bentuk kebaikan dan kebajikan berkumpul menjadi satu pada bulan ini. Dan ada juga bulan ini ada kewajiban tidak boleh kita tinggalkan, yaitu puasa. Bulan itu adalah bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada manusia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jika seseorang berpuasa, maka seseorang itu harus sabar dari hawa nafsu, yaitu menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebentar lagi kita akan bertemu pada bulan suci Ramadan, bulan yang suci yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita sambut kehadiran bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas dan rasa gembira yang sangat dalam. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan panen amal kebajikan untuk bekal hidup di akhirat kelak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sebelum saya akhiri, saya akan membawa satu buah pepatah. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lentera di alam barzakh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan turun dari mimbar tadi, peserta pemegang nomor undian 070 atas nama Buratul Hikmah.
Baik tengok. Semua bukit telah kulalui untuk mencari ilmu jati diri. Terima kasih kepada Dewan Guru kami. Tanpa dirimu kami tiada arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pesantren yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Kata-kata ketakziman saya yang terhormat pimpinan pesantren Ma'had Tarikun Najah, yang saya hormati Dewan Juri beserta jajarannya, dan terima kasih kepada protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana telah kita ketahui, kebesaran sifat Rasul dalam memimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Dan pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang dulunya biadab, kini menjadi beradab. Yang dulunya berseteru, kini menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema kepemimpinan dalam konsep Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana لقد خلقناكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah yang baik. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap metafisik dirinya. Dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Kemudian, di dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yang sebagaimana telah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu
tabligh yang artinya menyampaikan. Atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu fatanah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam mengambil perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Al-Quran memerintahkan pemimpin menjalankan tugasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan sikap baik kepada pengikut atau bawahannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang artinya, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat tersebut dapat kita simpulkan bahawa kita semua harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap diri kita masing-masing. Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahawa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan agar masyarakat kita bisa mapan atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Buah pinang bagatah-gatah, buah pitulo basagi-sagi. Kalau manang alhamdulillah, kalau kalah mungkin balun nyesaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala matahana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin imamil muttaqinal mujahidin. Faqad qalallahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman seperjuangan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertema indahnya bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadaku alan nira." Barang siapa yang bahagia, yang sukacita, yang riang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kita tahu kesabaran pahalanya adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Yang artinya, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah membuka semua pintu surga. Tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sang pemanggil untuk menyarankan, adakah orang-orang yang mencari kebaikan? Maka menghadaplah. Adakah orang-orang yang mencari kejahatan? Maka tahanlah. Lalu orang itu berkata, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang yang meminta, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan orang-orang yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercapai cita-cita insan yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah pepatah. Makan keripik di pinggir sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kata penghormatan saya yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Najah, yang saya hormati ustaz dan ustazah yang kami hormati, juri-juri yang menilai saya dengan sepenuh hati, yang saya hormati teman-teman saya perjuangan dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pidato yang bertema mengenai puasa wajib di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Puasa wajib itu di bulan Ramadan juga terdapat ibadah puasa dengan mengerjakan dengan lancar. Puasa wajib di bulan Ramadan juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu juga sebenarnya membawa banyak manfaat bagi kita. Akan dilatih untuk bersabar dan mengerti apa yang dirasakan orang-orang kelaparan. Karena itu, mari kita persiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Demikian pidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya yang tidak sesengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pesantren Tariqun Najah yang kita cintai ini. Yang mana Dianya Allah juga yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan daratan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Dan Dianya juga Allah yang telah menghiasi laut ada ombaknya, pohon ada buahnya, serta surga ada bidadari dan mahliganya. Dan tak lupa juga salawat beriringkan salam. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita sajikan kepada penghulu alam yang merupakan sosok pegawai Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan kepada pimpinan Pondok Pesantren Tariqun Najah beserta keluarganya. Yang saya muliakan Ustadz dan Ustazah, yang saya hormati Dewan Juri beserta ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan yang saya segani teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Yang paling istimewanya buat protokol yang telah sudi kiranya memanggil nama baik saya. Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menyampaikan satu buah syurahan pidato yang bertema menyambut bulan suci Ramadan. Saudara-saudariku sekalian, 7 hari lagi kita akan memasuki bulan yang terbaik di antara bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan dosa, dan bulan yang penuh dengan kasih sayang. Di bulan suci Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang terbaik dari 1000 bulan. Pada malam pertama bulan suci Ramadan, Allah akan membukakan semua pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu menahan hawa nafsu, lapar, sabar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Adapun keutamaan bulan suci Ramadan: 1. Malam tarbiyah untuk mencapai takwa. 2. Bulan diturunkannya Al-Quran. 3. Bulan ampunan dosa. Dan 4. Bulan yang dipergandakan amal soleh. Oleh karena itu, marilah kita menyambut dan mendirikan bulan suci Ramadan dengan segala amayah, dengan penuh keikhlasan dan keimanan, untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Demikianlah pidato singkat saya. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya akan membawakan 2 buah pepatah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Makan mangga di teras rumah, mangganya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun peserta yang barusan turun dari mimbar tadi, peserta pemegang nomor undian 010 atas nama Lydia Naura, atas nama Lydia Naura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Dewan Juri yang telah hadir sini untuk menilai kami, dan pimpinan pondok pesantren Tariqun Najah yang kami hormati, dan ustaz-ustazah yang telah membimbing kami, dan bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, serta teman-teman sepanjang saya. Kali ini saya ingin mengangkat pidato tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu sangat penting karena dianggap sebagai cahaya dari kehidupan. Ilmu pengetahuan merupakan sarana bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang penting dan sepenting-penting sesuatu yang dicari dan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang penting, utama dan mulia. Untuk itu semua kita harus menyadari hal ini. Setiap pendidikan pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Dan bahwa ilmu pengetahuan rasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Rasulullah berfirman dalam hadis riwayat Ibnu Majah ayat 224 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Berakhirlah pidato singkat saya ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebagai kata. Jalan-jalan di kamu, jangan lupa membeli buku. Kalau kamu ingin ilmu, hormatilah gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan turun dari mimbar tadi, peserta pemegang nomor undian 0